والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah melewati puasa Ramadan pada tahun ini. Hari-hari yang begitu mulia itu sudah berlalu, malam-malam yang begitu mulia itu sudah lewat di hadapan kita, dan kita mensyukuri semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa kemauan, berupa azimah, berupa kesempatan yang Allah berikan, dan taufik Allah berikan kepada kita untuk mengisi bulan Ramadan, baik dengan salat kita, dengan doa-doa kita, dengan tilawah kita, dengan sedekah dan infak kita. Sudah menjadi tabiat waktu bahwasanya waktu tersebut apabila dia sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Tidak mungkin kita mundur, menarik kembali hari-hari Ramadan tersebut, memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi. Itu semua mustahil, tidak mungkin kita lakukan. Yang mungkinlah bagaimana kita berharap kepada Allah. Semoga Allah menerima semua amal soleh yang sudah kita kerjakan selama Ramadan ini. Inilah yang selalu kita ucapkan di saat kita bertemu dengan karib kerabat kita, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, saat bersilaturahmi di Idul Fitri. Kita berdoa kepada Allah seraya mengungkapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan dari kami dan dari kalian semua. Kenapa doa tersebut kita ucapkan, selalu kita sebut-sebut, selalu kita ulang di saat bertemu? Karena inilah pentingnya amal dan kerja kita setelah Ramadan, yaitu berharap, memohon kepada Allah agar semua amal ibadah yang sudah kita kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah SWT menjadi amal saleh. Karena tidak ada artinya sholat kita yang banyak, doa kita yang banyak, tilawah kita yang banyak, amal saleh yang sudah kita kerjakan selama Ramadan yang sudah menghabiskan energi dan waktu kita kurangi waktu istirahat kita, akan menjadi sia-sia kalau seandainya Allah tidak menerima amalan kita tersebut. Maka disambung kita berbahagia dengan amal soleh yang sudah kita tingkatkan selama Ramadan, maka kita perlu selalu berharap dan memohon kepada Allah agar Allah menerima amal-amal tersebut menjadi amal kebaikan yang akan memberatkan timbang kita di akhirat kelak. Para ulama kita menunjukkan beberapa indikasi yang menunjukkan amal seseorang tersebut diterima oleh Allah SWT. Di antaranya adalah yang pertama, al-muhafazatu 'ala ta'ah, itu terus menjaga dan memelihara ketaatan kepada Allah SWT walaupun dia sudah tidak lagi berada dalam bulan Ramadan. Kita sekarang sudah berada dalam bulan Syawal, tidak lagi berada pada bulan Ramadan. Maka di antara tanda orang yang terima amalnya adalah mereka yang terus menjaga, memelihara dan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah SWT. Mereka yang selama ini sudah ditarbiyah oleh Allah SWT mulai Ramadan dengan menghidupkan malam. Setiap malam kita sanggup dan bisa melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih dan witir bersama keluarga kita atau dengan yang lain. Mayoritas kita bisa dan mampu untuk melaksanakannya. Nah sekarang, apakah setelah Ramadan kita masih mampu menjaga kebiasaan dan mempertahankan tarbiyah dari Allah dalam waktu sebulan tersebut? Apakah malam-malam di bulan Syawal ini kita masih bisa dan sanggup melaksanakan qiyamul lail? Apakah sebelum tidur atau menjelang tidur atau setelah tidur? Ataukah malam-malam di bulan Syawal ini tidak lagi pernah hidup dengan qiyamul lail? Allah sudah memberikan tarbiyah kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa kita sanggup dan mampu untuk menghidupkan bahkan setiap malam pada bulan Ramadan. Namun
agar kita mampu mempertahankan dan menjaganya. Al-istiqamah wal ta'ah, terus istiqamah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annana la na'budu Ramadan, karena sebenarnya kita tidak menyembah Ramadan. Bal innana na'budu Allah wahdah, tapi sebenarnya kita hanya menyembah Allah. Menyembah Allah di bulan Ramadan itu hanya Ramadan. Tetapi orang-orang yang menjadi hamba Ramadan hanya akan menyembah dan beribadah pada bulan Ramadan. Apakah setelah Ramadan kita masih mampu mempertahankan tilawatul Quran kita? Apakah setelah Ramadan kita masih mampu mempertahankan sedekah dan infak kita? Apakah setelah Ramadan kita masih berusaha untuk melaksanakan puasa sunnah? Dan di antara hikmah disunnahkannya puasa bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, agar kita tetap menjaga istiqamah dalam ketaatan. Silakan kalau kita mampu mengerjakan 6 hari berturut-turut di awal Syawal, atau minimal selama bulan Syawal kita mengerjakan puasa Syawal. Di antara hikmahnya agar kita istiqamah menjaga ketaatan kepada Allah SWT. Ataukah kita betul-betul sudah meninggalkan kebiasaan baik, tarbiyah dari Allah yang kita lakukan selama 10 itu sudah tidak ada membekas lagi. Wal'iyadzubillah, semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik ini. Ini indikasi pertama mereka yang mendapatkan qabul, penerimaan amal dari Allah SWT, itu mereka yang istiqamah terus menjaga amal soleh dan kebaikan yang sudah biasa mereka lakukan di bulan Ramadan. Indikasi yang lain diterimanya amal soleh kita di sisi Allah SWT adalah adamur ruju'i ilal ma'siyati ba'da ta'ah, yaitu tidak kembali kepada kemaksiatan setelah kita ditarbiyah melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Madrasah Ramadan telah membiasakan kita dan melatih kita untuk senantiasa taat kepada Allah SWT dan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat kepadanya. Maka orang yang diterima amal solehnya selama Ramadan akan terlihat setelah Ramadan dia tetap menjaga dirinya agar tidak tergelincir melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mereka yang kembali kepada dosa dan maksiat ini menunjukkan bahwasannya amal yang dikerjakan selama Ramadan ditolak oleh Allah SWT. Selama Ramadan kita sudah dilatih untuk menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan bahkan juga dari sebagian perbuatan yang dibolehkan dan dihalalkan. Yang halal pun sebagiannya kita tahan diri kita agar tidak melakukannya. Tentu semestinya menahan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat ini jauh lebih mudah. Kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 188 yang berada persis setelah ayat-ayat tentang puasa, dari ayat 183, 184, 185, 186, 187, itu ayat-ayat yang menceritakan tentang puasa, tentang hukum puasa, tentang hal-hal yang harus ditinggalkan dan dibolehkan di saat berpuasa. Pada ayat 188 Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ada larangan dari Allah SWT setelah ayat-ayat puasa, ada larangan agar kita tidak memakan harta saudara kita dengan cara yang batil. Apa rahasia di balik ayat ini terletak setelah ayat-ayat tentang puasa, setelah ayat-ayat tentang menahan diri kita? Rahasianya adalah kalau seseorang mampu menahan dirinya untuk tidak memakan yang halal, yang boleh, yang dia usahakan sendiri secara halal, tidak boleh dia makan di saat dia berpuasa, di saat bulan Ramadan, maka tentu dia akan mudah mengamalkan ayat 188 ini. Tentu dia akan mudah mengamalkan firman Allah, larangan Allah agar tidak memakan harta saudaranya. Karena hartanya sendiri pun yang dia usahakan sendiri, yang halal cara mendapatkannya pun,
dia sudah mampu menahan tidak dimakan di siang hari Ramadan, tentu memakan harta orang lain akan lebih mudah dia lakukan. Jadi orang yang mampu menahan dirinya agar tidak kembali kepada kemaksiatan setelah madrasah Ramadan yang sebulan ini sebuah indikasi di mana orang tersebut mendapatkan qabul dari Allah SWT, mendapatkan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang berikutnya sebagai indikasi diterimanya amal adalah istisghar al-amal wa adamul ujub wal ghurur bihi, yaitu tetap merasa bahwasanya apa yang sudah dia lakukan masih sedikit. Amal soleh yang sudah dia kerjakan, dia tetap merasa itu masih sedikit. Wa adamul ujub wal ghurur bihi, dan tidak merasa ujub, tidak merasa sombong, tidak merasa tertipu, dan tidak merasa bahwasanya amal saya sudah banyak, bahwa salat sunnah saya sudah banyak, tilawah saya sudah sekian kali khatam, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Alhamdulillah, ada lebih dari itu bahkan. Alhamdulillah, itu disyukuri. Tapi jangan sampai merasa bahwa saya sudah sangat banyak amal yang dia sudah perbuat. Jangan merasa bahwa saya dengan semua itu sudah sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Orang yang diterima amalnya tetap merasa bahwasanya apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat, ketaatan yang sudah dia lakukan itu masih sangat sedikit, masih kecil dibandingkan segala nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada dia. Bahkan ketaatan yang dia lakukan itu pun juga nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian muncul dalam diri kita rasa gurur, kita tertipu dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Pada akhirnya apa? Orang yang sudah merasa bahwa amal yang dikerjakan itu sudah sangat banyak, sudah sangat berlebih, maka pada akhirnya setelah Ramadan berlalu, dia tidak lagi tertarik dengan amal soleh dan ketaatan yang bisa dilakukan setelah Ramadan. Ada orang yang memahami secara salah hadis Rasulullah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya salat di Masjidil Haram nilainya sama dengan salat di masjid yang lain 100.000 kali. Karena salah memahami hadis ini, kemudian ketika dia pergi haji atau umrah, dia salat wajib dan salat sunnah di sana, namun ketika pulang dia tidak merasa tertarik untuk salat di masjid dekat rumahnya, di mushola di samping rumahnya, karena dia merasa bahwasanya sudah sekian salat yang dilakukan selama dia haji dan umrah. Sekian kali dia salat di Masjidil Haram, sekian kali dia salat di Masjid Nabawi, dan dia merasa cukup dengan amalan tersebut. Kemudian tidak tertarik lagi dengan amal soleh yang mungkin dia kerjakan di kampungnya, di rumahnya, di mushola, di masjid dekat rumahnya. Maka orang yang merasa amalnya sudah banyak, yang merasa bekalnya sudah cukup, dia adalah orang yang tertipu. Maka jangan sampai kita tertipu, merasa cukup dengan ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan selama Ramadan. Benar, ketaatan kita mungkin meningkat selama Ramadan. Benar, salat-salat kita meningkat selama bulan Ramadan, salat-salat sunnah kita meningkat selama bulan Ramadan. Benar, tilawah kita semakin banyak di bulan Ramadan. Tetapi jangan sampai kita merasa bahwasanya semua itu sudah cukup menjadi bekal kita, kemudian kita abai dengan hari-hari ke depan, kita abai dengan waktu-waktu di luar Ramadan. Ketahuilah oleh kita semua bahwasanya seberapapun banyak ibadah yang sudah kita kerjakan, maka sebetulnya belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai pernah berhenti menjadi hamba yang bersyukur, dan di antara kesyukuran tersebut adalah memperbanyak amal dan ketaatan kita kepada Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Ya'malu ala Dawud syukra." Beramalah wahai kalian keluarga Daud, syukra sebagai wujud kesyukuran. Jadi
Di antara bukti kesyukuran itu tidak cukup saja dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi harus meningkatkan amal soleh dan ketaatan kita. Tidak saja di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan di luar Ramadan. Indikasi berikutnya adalah hubbus shalihin wa hubbu ahlil ma'asi. Di antara indikasi diterimanya amal soleh yaitu ketika muncul dari seorang kecintaan kepada orang soleh, mencintai sesama orang soleh dan benci kepada para pelaku maksiat. Inilah sebuah konsekuensi dan sebuah ketaatan kepada Allah SWT, karena ta'atullah, taat kepada Allah dibangun di atas mahabbah Allah, dibangun di atas kecintaan kepada Allah SWT. Maka mereka yang mentaati Allah SWT, sama-sama mentaati Allah SWT, pasti akan muncul dalam hatinya itu sama-sama mencintai hubbus shalihin, mencintai orang-orang yang saleh. Dan di hadapan kita banyak sekali sampai contoh-contoh orang-orang saleh, baik mereka yang sudah mendahului kita, para nabi dan rasul, para tabi'in, tabi'in, salafus saleh, orang-orang terdahulu yang sudah mengisi hidup mereka dengan segala bentuk amal soleh dan ketaatan kepada Allah SWT, yang sangat layak dan pantas kita tiru dan kita teladani, dan sangat pantas kita memberikan cinta kita kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pun kita juga harus memberikan wala dan cinta kita kepada mereka, orang-orang soleh yang juga memperjuangkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah agar agama Allah ditegak di muka bumi ini. Harus kita berikan cinta kita, support dan negeri kita kepada mereka yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, harus ada rasa benci kita, tidak suka kita kepada para pelaku kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak suka dan benci kita melakukan kemaksiatan, kita juga tidak suka dan tidak ingin orang lain melakukan kemaksiatan. Ini adalah buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari tarbiyah madrasah Ramadan. Maka walaupun kita tidak lagi berada di luar, tidak lagi berada di bulan Ramadan, kita sudah berada di bulan Syawal, kita akan melewati bulan-bulan berikutnya. Maka kecintaan kita kepada orang-orang saleh, kepada ahli ibadah, kepada para dai, kepada mereka yang berjuang dengan Allah, harus terus kita hidupkan. Harus terus kita support mereka-mereka yang terus berjuang dalam kebaikan. Di sisi dan lini manapun, kita harus berikan kecintaan kita kepada mereka. Sebagaimana Allah mengabadikan persaudaraan dan rasa cinta kaum muhajirin dan kaum ansar, sehingga mereka mampu mendahului saudaranya walaupun mereka juga sedang butuh. Ini buah dari persaudaraan, buah dari kecintaan, yaitu al-insar, mampu mendahulukan saudara yang lain bisa dia juga butuh. Dan betapa hari ini di tengah kehidupan yang semakin sulit, di tengah wabah COVID hari ini, maka semangat berbagi, semangat saling mencintai, semangat saling memberi, semangat empati dengan apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain, ini sangat dituntut dari kita. Maka buah dari Ramadan harus terlihat dari mampunya kita berbagi, mampunya kita empati dengan apa yang dialami oleh saudara kita, mampunya kita memberikan cinta kita kepada orang-orang saleh yang ada di sekitar kita. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh tersebut di dunia ini, dan tentu sudah pasti nanti Allah mengumpulkan kita bersama mereka di akhirat kelak. Semoga madrasah Ramadan ini mampu melahirkan manusia-manusia yang ahli ibadah, yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT, juga menjadi insan-insan yang peduli dengan sesama, dengan makhluk Allah yang lain, yang mampu berbagi, mampu menolong di saat saudaranya yang lain kesulitan. Semoga Ramadan walaupun sudah berlalu, tetapi nilai-nilai dan hasil kerja Ramadan tetap melekat dalam diri kita, dan kita mendapatkan kabul penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.